merupakan sebuah bank yang melayani lebih dari 45 juta pengguna aktif setiap harinya dan transaksinya mencapai lebih dari 70.000 triliun rupiah dalam setahun. Jaringannya menjangkau lebih dari 66.000 desa di seluruh Indonesia lewat lebih dari 1,1 juta agen BRI Link. Itu bukan gambaran masa depan, itu kondisi PT Bank Rakyat Indonesia saat ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah teknologi di balik operasional sebesar ini sudah benar-benar siap menghadapi era digital? Halo semuanya, saya Muhammad Ariel Rizky, saya mahasiswa Sistem Informasi, dan di video ini saya akan membahas penelitian saya tentang perencanaan strategik Sistem Informasi BRI. Fokusnya pada dua hal, yaitu otomatisasi operasional dan komputasi awan. Kita bedah mulai dari masalahnya, analisisnya, sampai rekomendasi strategis yang konkret. Yuk kita mulai. Nah, BRI merupakan bank dengan jaringan fisik terluas di Indonesia, yang ini merupakan kekuatan besar, tapi sekaligus jadi beban. Jaringan yang terlampau masif sering memicu dua masalah utama, yaitu kerumitan birokrasi internal dan juga biaya operasional yang sangat tinggi. Lalu datanglah gelombang digitalisasi, fintech bermunculan, bank digital lahir tanpa beban kantor cabang. BRI harus bersaing, tapi dengan fondasi sistem yang sebagiannya masih manual. Dari sini penelitian saya merumuskan 3 pertanyaan besar. Yang pertama itu, bagaimana strategi bisnis sistem informasi BRI harus dirumuskan agar benar-benar memangkas proses manual. Yang kedua itu, seperti apa arsitektur teknologi berbasis cloud yang ideal untuk mendukung transaksi digital berskala masif. Yang ketiga itu, bagaimana tata kelola manajemen SITI yang tepat untuk mengendalikan ekosistem digital dan vendor pihak ketiga. Nah, 3 pertanyaan ini akan saya jawab satu persatu. Sebelum bicara strategi, kita perlu jujur dulu tentang masalahnya. Dari sisi internal, BRI menghadapi 5 hambatan nyata. Yang pertama itu masih tertingginya proses operasional manual dalam pencatatan data nasabah. Yang kedua itu literasi digital nasabah, akar rumput yang rendah sehingga rentan penipuan. Yang ketiga itu interaksi sistem lama atau legacy system yang lambat dan kaku. Yang keempat itu kekurangan talenta ahli otomatisasi data dan arsitektur cloud. Yang kelima itu fraud yang terus berevolusi di kanal perbankan digital. Nah, dari sisi eksternal tekanannya tidak kalah berat. Yang pertama itu serangan agresif dari fintech dan bank digital yang tidak punya beban biaya cabang fisik. Yang kedua itu regulasi perlindungan data pribadi yang membutuhkan investasi keamanan besar. Yang tiga itu tekanan daya beli masyarakat menengah ke bawah yang bisa memburukkan kualitas kredit. Yang keempat itu resiko iklim seperti banjir yang mengancam kelangsungan usaha nasabah UMKM. Nah, dari semua masalah ini, prioritas teratas jelas. Hapus proses manual, stabilkan infrastruktur, baru kemudian bicara inovasi tingkat yang lebih tinggi. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus tunggal di BRI. Kerangka yang dipakai itu Ward and Pepper, salah satu kerangka perencanaan strategik SI yang komprehensif yang paling ada. Prosesnya 3 tahap. Yang pertama itu tahap masukan atau input phase, yang merupakan analisis lingkungan bisnis internal, eksternal pakai SWOT, PESTEL, dan Foster 5 Force. Yang kedua itu ada tahap proses, yaitu sintesis menggunakan CSF, balance, scorecard, dan juga value chain untuk merumuskan arah strategi. Ada juga tahap keluaran atau output phase yang menghasilkan cetak biru, yaitu portofolio aplikasi, arsitektur cloud, tata kelola SDM, dan rencana investasi. Nah, semua temuan diverifikasi silang, misalnya target di CSF dicocokkan dengan sasaran di BSC untuk menjamin konsistensi analisis. Satu catatan penting, seluruh data yang dipakai bersumber dari laporan publik resmi BRI dan publikasi media keuangan terpercaya, bukan data internal perusahaan. Jadi, beberapa angka proyeksi dan rekomendasi nanti adalah hasil analisis saya sendiri, bukan rencana resmi yang sudah ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia.
Nah, mari masuk ke tahap analisis. Ada critical success factor atau CSF yang mendefinisikan 4 kritis faktor BRI yang ingin dicapai. Yang pertama itu menjaga adopsi BRIMO di atas 45,9 juta pengguna aktif dengan volume transaksi lebih dari 7.070 triliun. Itu merupakan angka yang sangat fantastis dan besar. Yang kedua itu memastikan infrastruktur selalu andal lewat arsitektur Zero Trust dan tim tanggap insiden bersertifikasi BSSN dengan SLA layanan BRIMO dijaga di level yang lebih tinggi untuk meminimalkan downtime. Yang ketiga itu memangkas proses manual secara signifikan lewat implementasi robotik proses automation dan mempercepat pembukaan rekening lewat digital onboarding. Yang keempat itu menumbuhkan talenta digital lewat program Beryllian, Future Ledger, program jalur IT dan juga digital. Nah, dari analisis SWOT, kekuatan terbesar BRI ada di dua hal. Jaringan yang lebih dari 1,1 juta agen Berylink yang tidak tertandingi dan ekosistem Ultra Micro Holding bersama Pegadaian dan PNM yang melayani 34,5 juta peminjam aktif didominasi portofolio UMKM BRI kini menembus lebih dari 80% total kredit perseroan. Tapi kelemahannya itu masih ada. Ketergantungan pada proses manual di sejumlah lini layanan. Meski perusahaan terus mempercepat otomatisasi lewat RPA dan digitalisasi proses, tantangan literasi digital nasabah mikro itu masih sangat jelas. Peluang terbesarnya itu apa? Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024, Indeks Inklusi Keuangan Nasional baru mencapai 75%. Artinya masih ada ruang pasar yang besar dan masih besar untuk digarap. Ancaman terberatnya adalah fintech yang makin agresif. Mereka bergerak cepat tanpa beban operasional fisik. Nah, dari analisis Frio, 3 aset BRI punya keunggulan kompetitif berkelanjutan. Artinya sulit ditiru oleh pesaing. Yang pertama itu infrastruktur hibrida lebih dari 1,1 juta agen Berylink, BRIMO, yaitu Berylink Plus. 2 ekosistem Ultra Micro Holding. 3 kepercayaan historis nasabah sejak 1895. Nah, sementara itu asisten virtual yang bernama Sabrina kini sudah berevolusi jadi virtual relationship manager berbasis large language model. Masih di level keunggulan sementara, bukan karena teknologinya tidak canggih, tapi karena kapabilitas serupa relatif bisa dikejar bank besar lain yang juga berinvestasi di AI. Dan arsitektur keamanan cyber serta standar kepatuhan data terhadap dan arsitektur standar keamanan cyber serta standar kepatuhan data yang berada di level kompetitif party sudah bagus tapi belum jadi pembeda utama, mengingat semua bank besar juga berinvestasi besar di area yang sama. Dari pemetaan McFarlane Strategy Grid, BRIMO dan BRI API berada di kuadran strategik kritis untuk bersaing sekarang, sementara analitik big data dan AI fraud detection masuk ke high potential. Inilah yang akan mendefinisikan BRI di masa depan. Nah, tapi sebelum masuk ke rumusan strategi, ada 3 analisis pelengkap yang penting untuk dipahami. Pertama itu ada analisis rantai nilai, yang kedua itu ada bisnis model kanvas, yang ketiga itu ada analisis pastel. Nah, pada analisis rantai nilai atau value chain, semua aktivitas ditopang oleh 4 aktivitas pendukung, yaitu infrastruktur pusat data, manajemen SDM lewat budaya kerja, ada pengembangan teknologi cloud, dan digitalisasi pengadaan nirkertas. Kalau aktivitas utamanya itu mulai dari pengumpulan data nasabah, lalu diproses lewat platform BRIMO yang menangani miliaran transaksi digital, sampai disalurkan ke 34,5 juta peminjam aktif di ekosistem Ultra Micro. Yang kedua itu ada bisnis model kanvas. Nah, yang menarik segmen pelanggannya sangat luas dari analisis ini. Pelaku UMKM data Ultra Micro sampai korporasi pakai kelola
Sumber pendapatan utamanya tetap dari margin bunga kredit, tapi pendapatan komisi dari volume transaksi digital terus tumbuh sampai akhirnya ekosistem Ultramicro Holding dan penyedia cloud proporsi nilainya itu jelas satu super app yang menyatukan tabungan sampai kredit dengan keamanan biometrik dan deteksi fraud berbasis AI. Nah, yang ketiga itu ada analisis pastel, yaitu analisis dari eksternal. Dari sisi politik, dukungan OJK dan BI terhadap open banking jadi angin segar. Nah, dari sisi ekonomi, pertumbuhan PDB 5,1% dan inflasi terkendali di 2,92% mendukung ekspansi kredit. Nah, dari sisi sosial, masyarakat makin terbiasa menggunakan perbankan lewat ponsel, sementara kesenjangan literasi digital di desa dijembatani oleh agen BRI Link. Nah, masuk rumusan strategi atau tahap proses dari seluruh analisis tadi muncul 3 rumusan strategi utama. Yang pertama itu strategi bisnis sesi yang fokusnya eliminasi proses manual, percepatan layanan digital. Dari CSF keputusannya jelas, perluas infrastruktur hibrida, mulai dari otomatisasi persetujuan kredit sampai mengintegrasikan ekosistem UMKM ke platform digital. Nah, kalau dari balance scorecard, 4 perspektif dikunci, yaitu keuangan menggeser transaksi BRI IMO ke BRI Link, pelanggan sistem harus selalu aktif, keamanan data tidak boleh berkompromi. Ada juga proses internal, yaitu AI untuk kredit. Ada juga dari pertumbuhan, yaitu merekrut arsitek sistem dan data scientist, bukan lagi admin konvensional. Nah, strategi teknologi informasi ini mencakup 3 hal utama juga strateginya. Yang pertama itu ada komputasi awan hibrida, yaitu merupakan data sensitif di pusat data lokal. Yang kedua itu ada arsitektur microservice, yaitu pecahan sistem monolitik dari menjadi modul-modul independen sampai update fitur pembayaran yang tidak menyentuh modul transfer dana. Yang ketiga itu ada big data atau zero trust security, yang merupakan proses penilaian kredit berjalan dalam detik yang tidak ada lagi antrian verifikasi dokumen manual. Ada juga strategi manajemen SITI yang strukturnya saya rekomendasikan dipisah tegas, yaitu unit inovasi digital yang dibebaskan dari birokrasi operasional harian. Ada juga unit pengawasan infrastruktur yang fokusnya menjaga kepatuhan regulasi, dan SDM bergeser admin konvensional menjadi insinyur data, arsitektur cloud, dan juga analisis keamanan cyber. Nah, tahap keluaran atau output phase menghasilkan usulan portofolio aplikasi di masa depan yang saya petakan ke 4 kuadran. Strategik, yaitu Super App BRI IMO lanjutan, CRM yang berbasis analitik, dan juga ekosistem BRI API. Ada juga high potential platform big data, AI credit scoring, analisis virtual AI generatif, dan lain sebagainya. Ada juga key operasional yang mencakup RPA, core banking berbasis cloud, dan juga dashboard transaksi real time. Ada juga support yang mencakup e-procurement nir kertas, portal dokumen sentral, dan juga dashboard kinerja internal. Nah, ada tahap manajemen resiko, yaitu tidak adanya informasi tanpa resiko. Berikut 5 risiko utama yang saya identifikasi beserta mitigasinya. Yang pertama itu cloud vendor tiba-tiba down. Mitigasinya itu pemulihan berencana aktif dan juga kontrak SLA yang penaltinya itu lumayan berat. Yang kedua itu kebocoran data lewat celah API, yang mitigasinya itu enkripsi end-to-end dan juga audit penetrasi rutin. Yang ketiga itu datanya rusak saat migrasi core banking. Mitigasinya itu pemindahan bertahap di jam yang trafficnya rendah. Yang keempat itu AI kredit menghasilkan keputusan bias. Mitigasinya data historis dibersihkan agresif sebelum training dan audit algoritma dilakukan secara berkala. Nah, yang kelima itu robot RPA error secara massal. Mitigasinya itu lapisan validasi ganda di setiap script dan juga dashboard pemantau yang menghentikan robot seketika jika anomali terdeteksi. Nah, jadi intinya apa dari semua ini? Intinya itu transformasi digital BRI bukan soal ganti aplikasi. Ini soal merombak fundamental kerja secara organisasi
di level agent lapangan sampai pusat data. Nah, 3 hal yang harus berjalan secara bersamaan itu adalah otomatisasi, cloud hibrida, dan juga manajemen SDM. Nah, itu tadi merupakan pembahasan lengkap penelitian saya tentang perencanaan strategik sistem informasi BRI. Sekali lagi, seluruh analisis dan rekomendasi di video ini hasil kajian akademik saya berdasarkan data publik, bukan pernyataan resmi dari PT Bank Rakyat Indonesia. Kalau kalian punya pertanyaan yang mau didiskusikan lewat soal word and paper atau analisis CSF, BSC, dan juga ataupun dan lain sebagainya yang saya bahas tadi, tolong tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lagi menjalankan skripsi atau tertarik pada bidang sistem informasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.